waj'alhu lana This imaman call is wa now hudan being wa rahmah. recorded. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Tes, suara saya jelas nggak? Kalau di saya jelas, Ustaz. Oke, berarti mungkin Mas Harsa sinyalnya lagi nggak bagus. Ya, di sini insya Allah saya bagus. Baik, saya mulai ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita langsung mulai ya majelis talaqi. Mohon maaf saya agak telat setengah jam ya. Nanti mungkin kita sampai 21:15 insyaallah. Kompensasi tambahan sedikit ya. 40 menit. Baik. Terakhir kita sudah masuk surat Al-Ghasyiyah ya. Sekarang kita masuk ke surat At-Tariq. Baik. Bagaimana saya akan contohkan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik. Surah At-Tariq. Ayat pertama was-samaa'i wat-tariq. Bisa lemmat wajib muttasil, mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat maka dibaca dengan 5 harokat maksimal ya, atau 4 ya, 4 sampai 5 harokat. Lalu berikutnya at-tariq, dijaga ketebalan huruf ta. Huruf ta punya sifat isti'la, punya sifat itbaq ya. Tidak bosan-bosan kita mendengar istilah-istilah ini. Harapannya biar kita semakin familiar dari teorinya dan juga prakteknya nanti. Jadi jangan sampai baca wat-tariq, wat-ta, kalau ta masih tipis. Wat-ta, wat-tariq ya, bukan wat-ta, wat-tariq. Kalau ta itu seperti tak bervokal o. Ya, itu berbeda dari sifatnya. Ya, ingat huruf ta, huruf ta, huruf dal itu satu makhraj ya, sebagaimana kita bahas ya di Salsabil Syafi'i. Maka ya harus dibedakan dari sifatnya. Ya, huruf ta punya sifat tebal, huruf ta dan huruf dal punya sifat tipis. Ya, dinamakan juga huruf-huruf ini kalau di Salsabil sebagai alqab hurufnya adalah liqa'iyah, huruf-huruf liqa'iyah. Baik. Selanjutnya di wa ma adraka mat-tariq, dijaga mad mujaiz munfasil ya. Ma adraka mat-tariq. Kalau pakai syatibiyah buat harokat ya. Wa ma adraka ma. Ya, kalau pakai thayyibatun nashr, pakai raudhah atau pakai
pakai misbah boleh 2. Oke. Tapi kita utamakan syatibiyah dulu ya dalam praktek karena itu yang masyhur. Lalu an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, di sini beberapa contoh yang sudah pernah kita bahas hukum-hukumnya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Kullu nafsin yang perlu ditambahkan penjelasannya ya adalah mungkin lafaz at-taraib ya. Ayat ke-7. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Di situ kita jelaskan iqlabnya. Yakhruju min bainis sulbi. Min bainis sulbi. Jelaskan huruf shad di situ karena shad huruf tebal, maka jangan sampai min bainis sulbi. Hati-hati huruf huruf shad ini bersandingan dengan huruf-huruf tipis. Setelahnya huruf lam. Sebelumnya ada alif lam dan ada huruf nun. Nah, jangan sampai huruf tebal ini malah kalah menjadi huruf tipis dia. Bainis sulbi. Ya, jangan sampai dibaca dengan sin, tapi bainis sulbi. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Sini at-taraib ya. Di sini dibaca taknya tipis di huruf ta. Jangan kebalik. At-tariq poknya dibaca tipis jadi tarik ya kan. At-taraib dibaca wat-taraib. Ya, ini kebalik. Ya, at-tariq dengan to tebal. At-taraib ta dengan tipis. Ya, mesti dibedakan. Min bainis sulbi wat-taraib. Jangan lupa juga selalu kita memperhatikan fasahah ya, itmamul harakat ketika fathah a, ketika kasrah i, ketika dhammah u. Jangan sampai nanti kita menebal-nebalkan yang tipis, menipis-nipiskan yang tebal ya. Contohnya misalnya apa ya contohnya innahu ala rajul qadir yaumatu balas. Ini mungkin contoh di lafaz yaumatu balas. Ya, yaumatu bukan yaumatu balas enggak. Famalahu min quwwati wala nasir. Ya, di ayat berapa itu? Ayat 10. Famalahu min quwwati wala nasir. Di situ ada lafaz nasir. Di situ yang tebal hanya huruf shad. Ra dia tarqib. Kenapa? Karena dia sebelumnya kasrah. Ya, sebagaimana kita bahas hukum ra ya. Kalau ra sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Nasir. Ya, jangan nasir. Nasir. Nah, jangan. Atau misalnya kalau ada lafaz qadir, nasir, ya jangan dibaca qadir, nasir. Nah, tidak. Tidak semua ra itu dibaca tafkhim. Ya, itu sudah berlalu teorinya, tinggal prakteknya ya. Ra sebelumnya kasrah maka dibaca dengan tipis. Nasir. Lalu nunnya tipis. Nah, yang no jadi tafkhim dia. Wala nasir, no apa no? Wala na. Dijelaskan fathah, harokat fathah yang tarqiq ya. Wala nasir, yang wala nasir. Kenapa? Saya tidak bosan-bosan mengingatkan huruf tipis ketemu huruf tebal, terkadang huruf tipisnya malah suka mengalah. Ya, ibaratnya kalau lagi adu gulat begitu ya, huruf tipis sama huruf tebal ini lagi adu gulat di pertandingan. Yang tipis ini ya kalah dia. Nah, kita jangan mau menjadikan ini sebagai suatu kebiasaan. Kita harus menangkan yang tipis, kita juga harus menangkan yang tebal. Berikan semua huruf itu hak-haknya. Jadi jangan wala no, wala nasir, wala nasir. Lainnya juga terkadang jadi tebal wala, wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Selanjutnya tentang dua huruf sukun dalam satu kata atau dalam waqaf ya. Ada ar-raji', ada as-sadi', ada fasl, ada hazl. Nah, ini pernah kita udah bahas semua, tinggal prakteknya yang bisa jelaskan. Misalnya was-samaa'i dzatir raji'. Jimnya jelaskan dulu qalqalahnya ya. Ar-raji', terus ar-raji'. Nah, jadi jimnya tetap qalqalahnya terjelas. Sifat bainiyah atau tawassut ain juga tetap jelas. Ar-raji', jangan ar-raji'. Ar-raji'.
ainnya hilang malah menjadi huruf hamzah. Nah, ini jadilah hanjali. Ya, hanjali. Atau misalnya as-sadi' sama. Dalnya juga sempurnakan dulu qalqalanya as-sadi'. Tambahin sifat bainiyahnya huruf ain. As-sadi'. Nah, begitu. Ya, tapi bukan berarti imalah ya. Itu bunyi itu ya itu hanya dari pentulan ya, dari qalqalah, bukan as-sadi' atau ar-raji'. Ya, itu bukan disengaja untuk mengimalahkan sama harokat imalah. Lalu misalnya fasl ya, lafaz fasl ya, juga sama. Fasl, fasl. Jelaskan dulu sofir sod. Jelaskan dulu sofir sod. Begitu dengan hazl. Jelaskan dulu sofir zai. Ya, jangan fasl, 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 fasl. Ya, jadi sodnya seakan-akan menjadi syiddah. Ya, seperti jangan tertekan seperti itu. Karena sod dan zai termasuk huruf rokhawah. Ya, jangan dijadikan syiddah. Jadi fasl, hazl, hazl, fasl, fasl, hazl. Ya, gitu ya. Oke, itu saja dari Al-Tariq. Kita Al-Tariq dulu. Ya, seperti biasa, satu orang sudah 5 ayat ya. Karena kita sudah panjang suratnya. Baru setelah nanti kita masuk surat berikutnya. Silakan urutannya. Siapa pertama? Ya, udah telat, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Selanjutnya. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Tipis soalnya. Laqadir. Ya, laqadir. Laqadir. Lebih tipis lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu masih terlalu tipis ya, Mas Hafsah. Laqadir. Laqadir. Id. Ya, seperti khair. Qadir. Ya, gitu. Jadi gimana ya kalau saya ibaratkan ya? Kalau rok tebel tuh R. Kalau tipis ir. Ya, jadi kalau tipis itu mengikuti vokal kasrah, pipih ke bawah ya mudahnya. Kalau tebal ur. Nah, jadi dari perbedaan bunyi sudah terlihat ya. Jadi coba lagi. Laqadir. Nah, gitu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, boleh. Yes. Berapa ayat, Ustaz? 5. Yauma tubalas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Oke, selanjutnya. Apa selanjutnya? Ilhan lewat Ray kalau nggak salah dia izin ya, jadi dia katanya sudah mondok, jadi tidak ikut lagi. Dafa. Dari ayat 10 berarti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afwan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lahu min quwwatin Wadah ning quwwah. Jadi turun ketemu qaf huruf tebal, ikhwanya mesti tebal.
Min quwwah. Persiapan ke makhraj qaf, di mana qaf itu makhrajnya? Dapat Di apa? Pangkal tenggorokan. pangkal lidah. Pangkal Pangkal lidah. tenggorokan kejauhan dia. Selak nanti ngomong qaf di bawah tenggorokan nanti. Pangkal lidah. Ya. Jadi persiapan ke qafnya. Min quwwah. Kalau min quwwah nanti ke huruf mana itu? Kejauhan. Ya, diulang. Fama lahu min quwwatin wala min quwwah. Min quwwah. min quwwah. Lebih tebal lagi. Jadi antum ketika ikhfa itu sudah ancang-ancang kepada huruf qaf setelahnya. Karena qaf huruf tebal, maka bunyi ikhfanya lebih tebal. Min quwwah, bukan ming. Nah, beda. Coba sekali lagi diulang. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj. Ainnya hilang kalau begitu. Was-samaa'i dzatir raj. Jimnya qalqalah, terus ada ainnya. Ar-raj. Was-samaa'i dzatir raj. Oke, terus Wal ardi dzatis sad. Wal ardi. Gimana? Kalau sode itu jadi hamzah akhirnya, jadi berubah. As-sade, ain, sade, as-sade, ain tengah tenggorokan. Bukan as-sade. Kalau sode pangkal. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl. Yang fasl, lamnya hilang. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Dua huruf yang sukun di akhir kata itu terkadang suka kita menghilangkan huruf salah satunya. Jangan dikorbankan itu lamnya. Innahu laqaulun fasl. Jadi lamnya juga ada. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Lanjut. Ya, sekalian sampai habis biar kawan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, baik ya. Tadi masalah ikhfa ya, kemarin kalau nggak salah Mas Harsa pernah nanya minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Jadi kalau ikhfa itu kan kita ada istilah apa? A'la, awsat, adna. A'la itu seperti huruf-huruf yang di depan ya, yang ada di bagian gigi depan, gigi bawah, yang ada di bagian depan lidah atau ujung lidah bagian depan. Ada po, dal, ta, ya, shod, zai, ya, sin, ya, bagian depan. Kalau yang awsat itu yang tengah, jim, shin. Nah, sisanya qaf dan kaf ya, itu ada di mana? Di belakang, namanya a'la, adna, paling jauh. Nah, ini juga mempengaruhi pada bunyi. Jadi kalau ikhfa, kalau dia di bagian yang paling depan, maka bunyinya juga lebih terlihat lebih lebih dekat ya, atau bukan lebih dekat, lebih dekat ya, tergantung kadar ketebalan huruf tersebut. Ya, artinya lebih dekat kepada bagian depan mulut. Contoh misalnya nun ketemu tak. Kuntum, bukan kuntum. Kalau kuntum ikhfanya ke jauhan. Karena kalau kuntum tak, karena hurufnya di depan, makhrajnya di gigi bagian depan ya, maka ya bunyi ikhfanya lebih dekat ya dengan ujung mulut kita. Berbeda kalau qaf sama kaf tadi ya, miung quwwah. Nah, itu dari segi bunyi sudah terlihat lebih jauh ya, dan lebih tebal karena huruf qaf tebal ya.
Kalau kaf tipis. Misalnya minkum, nun ketemu kaf. Minkum. Jadi tebal tipis bunyi ikhfa juga tergantung kepada huruf tersebut. Adapun a'la, ausaf, adna itu dari posisinya saja. Gitu ya. Jadi prakteknya seperti itu. Kalau min quwwah ya, jadi lebih tebal sekaligus posisi juga lebih ke belakang. Ya, seperti disesuaikan dengan huruf-huruf yang ada. Lalu juga tadi terkait dua huruf sukun di akhir kata ya, coba untuk yang lain juga ya buat kita selalu diulang-ulang itu. Jangan sampai kita menghilangkan huruf ar-raj. Ainnya hilang ar-raj. As-sada. As-sada. Jadi hamzah ainnya, jangan jadi hamzah as-sada. Lalu fasl. Jangan sampai fas lamnya hilang. Jadi semuanya kita mesti sesuaikan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, boleh next surat berikutnya setelah At-Tariq, sebelum At-Tariq. Sebelum At-Tariq itu berarti Al-Buruj ya, kalau tidak salah. Oke. Ya, kita sudah insya Allah sudah masuk, kita sudah setengah juz'am ya. Jadi hitungan itu kan juz'am itu setengah pertama An-Naba sampai Al-Buruj, lalu setengah kedua At-Tariq sampai An-Nas. Ya, insya Allah tetap istiqomah ya. Kalau antum katanya pengen pada hatam juz 30 ya sudah, kita insya Allah akan hatamkan, dan tentunya berarti kita sudah lewat dari 8 pertemuan ya. So, kalau kita kan asalnya kita 8 pertemuan, tapi kalau pengen hatam berarti ya menyesuaikan 3 atau 4 pertemuan lagi insya Allah. Baik. Surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Baik. Al-Buruj ada 22 ayat ya, jadi mungkin juga cukup saja sampai sini hari ini nanti ya. Beberapa penjelasan terkait tajwid-tajwidnya. As-sama'i dzatil buruj. Seperti biasa di situ mad wajib muttasil ya, dibaca dengan 4 sampai 5 harakat. Dzatil buruj. Nah, di sini semua akhir di dalam surat Al-Buruj ini ya, hampir semuanya ya. Dari ayat 1 sampai 22 itu adalah mad arid disukun ya. Artinya mad tabi'i yang berada di akhir kalimat. Maka di sini ada pilihan bagi antum membaca 2, 4 atau 6 harokat dan utamakan apa istilahnya sesuai ya atau seragam gitu ya. Kalau awal 2 semua. Saya tadi sebenarnya milihnya antara 4 itu, tapi kadang-kadang memang kadang ke bawah lagu jadi kadang nggak sesuai. Tapi utamakan ya saya tadi usahakan 4 tadi sebenarnya. As-sama'i dzatil buruj. 4 itu. Sampai tadi fi lauhin mahfuz. 4 harokat. Ya, jadi kalau sebagaimana perkataan Imam Al-Jazari apa namanya? Wal-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi kalau bisa setiap lafaz itu sesuai ya antara satu dengan satu lainnya. Kalau mad arid itu dari awal 2 semua. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah itu akan terkoda tuh bagi imam salat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkadang apa? 2 4 2 4 2 4. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Yang lebih utama adalah kita dengan 2 2 2 2 atau 4 4 4 4. Makanya ada kadang ada celetukan itu. Kadang paling sering sekali para imam itu, para qari juga kalau mau ruku misalnya kalau sholat ya. Terkadang ketika baca akhir ayat atau akhir surat matnya lebih panjang. Ya, tadi misalnya awalnya cuma 2 2 2 pas akhir bacaan 4 bahkan 6. Makanya bukan mad arid disukun, mad arid lirruku'. Ya, kadang-kadang ada ada candaan seperti itu. Mad arid itu karena pengen ruku, jadi baca panjang gitu kan. Bukan mad arid disukun. Nah, jadi kalau bisa mad arid disukun itu kita sesuai gitu ya. Oke. Itu namun faedah. Wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud. Itu sama semua hukum-hukumnya. Tidak ada yang baru di situ yang perlu kita jelaskan. Paling yang perlu dijelaskan adalah tadi ada pertanyaan ya dari Mas Arsa. Untuk qalqalah kubronya tetap gak pakai akhiran he. Qalqalah kubro mana contohnya Mas Arsa? Apa tadi yang saya baca? Wal yaumil mau'ud apa? Wal yaumil mau'ud. Ya, mengarah kepada imalah ya, mengarah pada tapi ya tidak terlalu banget ya. Misalnya wal yaumil mau'ud. Itu udah cukup. Enggak usah sampai mau'ud, enggak usah sampai gitu-gitu banget. Gitu ya, cukup dengan kayak di al-ikhlas saja contohnya. Qul huwallahu ahad. Ahad itu udah cukup ya. Yang penting enggak ahadu atau ahada. Ahada. Jadi kalau qalqalah untuk huruf-huruf tipis ya, ba jim dal itu qalqalah ngarah ke imalah. Ngarah ke maksudnya. Tapi enggak murni ya. Ahad al-maw'ud ya. Tapi kalau yang huruf tebal kayak huruf ta, huruf sad, huruf sad apa enggak? Huruf ta ya. Baju
pokok. Nah, huruf qaf ya, po sama qaf itu qalqalahnya ngarah ke fathah. Misalnya nanti ada tadi lafaz al-hariq ya. Adzab al-hariq. Hariq itu ngarah ke fathah ya, bukan hariq. Ya itu ya. Itu mesti dibedakan qalqalah. Imalah sughra itu saja. Enggak, kan kalau kubro sama sugro bedanya apa? Kalau kubro di akhir kata, akhir kalimat. Kalau sugro di tengah kalimat. Ya, nanti ada juga akbar. Akbar itu kalau contohnya di di al-lahab yang kita udah pernah kita bahas ya. Yang kalau bertasydid di akhir kata. Watab ya, tasydid di akhir kata itu akbar. Ya. Dia mengatakan seperti itu. Ada juga mengatakan cukup kubro dan sugro. Ya, itu istilah saja. Yang penting benar praktek qalqalahnya ya, seperti itu. Nggak ada, sama saja mau dia sugro atau kubro, tetap prakteknya tetap sama. Ya, yang membedakan hanya dari sisi teorinya. Oke. Apalagi tadi beberapa praktek yang mesti dijelaskan seperti tidak ada semua itu. Oh, mungkin beberapa seperti ini. Inna balqasha rabbika. Inna balqasha. Balqasha. Jelaskan tebal huruf po. Balqasha. Jangan inna batasha. Batasha. Nah, jangan sampai po menjadi tak. Ini penting sekali. Untuk huruf-huruf tebal itu kita sempurnakan sifat tebalnya. Istilahnya, itbaknya. Ya. Kalau nggak sempurna nanti jadi tak. Ya. Atau jadi huruf tipis. Kayak po. Kalau nggak sempurna jadi huruf tak. Huruf bot. Kalau nggak sempurna jadi huruf dal. Ya. Huruf qaf. Kalau nggak sempurna jadi huruf kaf. Ini ingat-ingat tuh. Ya. Kalau antum belum ingat tuh. Jadi biar nggak ketukar-tukar. Ya. Itu paling rentan tuh. Po jadi ta, qaf jadi kaf, bot jadi dal. Ya. Dan mungkin beberapa contoh lain nanti kalau kita temukan. Jadi inna balqasha, jangan batasha, ya kurang. Lalu innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Al-arsyil majid. Nah, ini juga lafaz ayat 16 ya, fa'al. Ini saya kemarin baru ngisi daurah haqqaniyah ya, manzumah haqqaniyah, salah satu matan yang tajwid juga. Syekh Imam Al-Haqqani mengatakan wa an'im bayanal aini wal ha'i kullama darasta wa qul fit darsi mu'tadil al-amri. Jelaskan huruf ain dan huruf ha. Nah, huruf ain contohnya apa? Salah satu yang beliau tekankan ketika ain bertasydid. Pada lafaz contohnya fa'al. Jangan sampai bacanya fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Ingat tasydid itu dua huruf ya. Yang satu sukun, satu berharokat jadi satu. Maka menjadi tasydid. Kalau kita bacanya nggak pakai tasydid, huruf tasydid kita baca biasa. Misalnya fa'alul. Yang saya baca dengan fa'al, tapi dibaca fa'al, kita telah mengurangi satu huruf. Maka masuk ke lahan jari. Atau misalnya lafaz inna, kita baca dengan ina, menghilangkan satu huruf nun, maka masuk ke kategori lahan jari. Nah, jadi tolong sekali perhatikan. Dan ain sifatnya bainiyah tawassut ya, lagi-lagi dijaga sifatnya. Fa'al, gitu ya. Oke. Cukup itu saya rasa ya. Fir'aun, roknya tipis ya. Fir'aun, yang Fir'aun. Baik, cukup nanti sambil praktek. Silakan praktek. Ini terakhir ya. Hari ini cukup sampai sini saja. Tadi siapa terakhir? Rafa ya. Berarti sekarang Rafli. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Hanya lebih jelas, lebih tipis. Yang asha. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Ya saja nih. Asha. Coba asha.
Nah, itu aja, nggak usah sampai asha. Itu terlalu berlebihan ya. Jadi tadi kalau antum pertama tuh gini, asha, ha, itu jadi tebal. Tapi kalau asha, ya, jadi rahangnya dijauhkan. Ya kan, fathah itu kita menjauhkan rahang. Ya, dari yang atas ke bawah ya, atau seperti senyum boleh lah, apa itu ya dikritisi kadang. Yang penting lebih dibuka ya, asha, ya asha gitu. Coba. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Oke. Selanjutnya. Siapa selanjutnya? Mas Sofat, ada Mas Sofat? Kalau nggak ada Mas Sofat, lanjut berikutnya Bang Nopal. Apaan sih anak di luar jadi agak Oke. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Ikhfa'nya lebih tipis ya Bapak. Syai'in, ikhfa'nya lebih tipis. Syai'in, terus apa kesini? Syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Baik, selanjutnya Mas Lian. Ada Mas Lian? Suaranya belum ada nih Mas Lian nih. Ada orangnya tapi kayaknya suaranya sedang ada, belum terdengar. Oke, kalau mungkin ada kendala sinyal lewat dulu. Selanjutnya, Mas Fauzan. Bismillah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati atilahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa thamud balil ladhina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Lanjut aja Ustaz. Ya, langsung habisin sekalian. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Ya,
Shadaqallahul azim. Sadaqallahu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita selesai hari ini. Insyaallah ya, kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Tersisa surat Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, Abas, An-Nazi'at, dan An-Naba. Baik, ya, semoga Allah catat kita istiqamah ya, membaca Al-Quran dengan tartil dan juga mengamalkan yang paling penting juga. Ya. Membaca Al-Quran dengan tartil adalah salah satu sarana kita untuk mengamalkan Quran ya, dan juga menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.